Sebenarnya masalah konflik nasab itu dari sudut pandang saya, dari analisa saya, yang saya ambil dari sisi lain yang nggak pernah dibahas, itu sebenarnya yang dituju hanyalah Habib Rizik Syihab, yang mana Habib Rizik Syihab ini menginginkan menegakkan syariat Islam di Indonesia. Sehingga orang-orang yang benci syariat Islam tegak di Indonesia dengan berbagai cara untuk menghalau dakwahnya Habib Rizik yang ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan moto Indonesia bersyariah. Nah, sebenarnya tujuan awalnya itu cuman menjadi blunder yang akhir-akhir ini konflik nasab menjadi kemana-mana, bahkan semua Ba'alawi ini disalahkan. Padahal awalnya cuman satu orang saja yang disasar. Lah orang yang menyasar ini mereka kurang paham, kurang tahu bahwa selama ini yang mendukung dakwah Habib Rizik Syihab tentang tegaknya syariat Islam di Indonesia itu tidak hanya orang-orang yang takzim kepada Habib Rizik karena beliau adalah Habib, itu bukan. Tapi karena umat-umat Islam yang keimanannya ini masih utuh, yang ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia. Maka dari itu orang-orang yang mempunyai keinginan tegaknya syariat Islam di Indonesia mendukung Habib Rizik Syihab bukan dari kehabibannya, tapi dari konsep berpikirnya. Karena selama ini banyak umat Islam yang telah dimanipulasi pikirannya sehingga dia membenci ajaran Islamnya sendiri. Padahal dalam fikih-fikih pesantren, khususnya dalam konsep syariat NU, di dalam basul-basul masail NU seperti basul masail Mu'tamar yang tertera di dalam kitab Ahkamul Fuqaha, itu sudah pernah dibahas tentang konsep negara Indonesia menurut syariat Islam itu adalah negara Islam yang wajib menerapkan syariat Islam. Tidak hanya di muktamar-muktamar terdahulu yang tercatat dalam kitab Ahkamul Fuqaha, yang kemarin-kemarin saja di dalam halaqah fikih peradaban yang diadakan oleh NU di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, itu juga keputusannya menetapkan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Namun orang-orang yang membenci syariat Islam selalu mengkampanyekan, membuat tipu daya, manipulasi bagaimana caranya umat Islam ini benci dengan syariat Islamnya sendiri. Sehingga ketika ada orang-orang atau ulama atau tokoh-tokoh yang ingin menyampaikan dakwah syariat Islam, ini dihalau habis-habisan dengan cara apapun. Sehingga Habib Rizik ini agar tidak diikuti dakwahnya ingin menetapkan syariat Islam atau Indonesia bersyariah, ini dibatalkan nasab kehabibannya dengan harapan ketika Habib Rizik Syihab sudah tidak dianggap Habib, dukungannya akan semakin menurun. Padahal tidak, malah akhirnya menjadi blunder, yang mana yang diserang semua habaib, bahkan habib-habib lain yang berpikirnya itu tidak syariat Islam, berpikirnya NKRI harga mati. Bahkan habib-habib yang model seperti ini itu asal mulanya ada di kelompok-kelompok mereka mendukung habib-habib model NKRI harga mati. Tapi karena ada isu nasab Habib terputus, ikut dibenci. Bahkan kesalahan-kesalahan Habib-Habib ini itu dicari-cari. Sampai ada yang malsu makam, ada yang memalsu sejarah NU. Ini digunakan untuk menjatuhkan nama Habib.
Padahal Habib-habib seperti ini dulunya itu kelompok mereka. Inilah bludernya yang akhirnya membuat polemik semakin rumit. Apalagi banyak orang yang mengatakan, bahkan tokoh, perilaku keturunan Habib kok seperti ini, perilaku keturunan Nabi Muhammad kok buruk dan lain sebagainya. Padahal kalau mau cermat dalam masalah ilmu, keturunan Nabi itu tidak mesti baik. Sebaliknya keturunan orang jahat itu pun nggak mesti jahat. Itu dalam konsep kehidupan. Misal contoh, Nabi Nuh itu punya anak namanya Kan'an. Itu aja kafir, tidak mau beriman loh. Itu anaknya Nabi Nuh. Apalagi Habib yang keturunan Nabi itu sudah jauh. Kemungkinan kok ada yang nakal, ya wajar, namanya kehidupan. Dan sebaliknya Nabi Ibrahim, bapaknya itu penjual patung berhala, anaknya malah jadi nabi. Jadi itu nggak pasti. Misal bapaknya orang baik, orang soleh, anaknya harus soleh, ya nggak bisa. Bisa saja bapaknya orang baik, orang soleh, anaknya brutal, ada. Dan sebaliknya bapaknya orang jahat, brutal, anaknya malah jadi soleh, jadi ulama, bisa jadi itu. Jadi kalau menurut ilmu, menurut kejujuran nggak bisa dikaitkan kalau misal orang ini buruk nggak boleh ngaku keturunan Nabi atau nggak bisa, yo nggak bisa konsep seperti itu. Namanya nasab ya tetap nasab. Ada apapun kelakuannya, nasabnya tetap tersambung kalau memang itu nasab, gak bisa dikaitkan dengan perilaku. Itu seperti itu. Bisa jadi keturunan Fir'aun itu ada yang beriman, itu bisa saja. Nah, inilah yang menjadikan perkara-perkara nasab ini semakin rumit. Mungkin karena memang sudah takdirnya ya. Jadi kebatilan-kebatilan ini akhirnya tampak karena tujuan yang sebenarnya juga tidak baik.